itulah maka kebijakan baru kita bagaimana untuk bisa mendapatkan sebuah nilai tambah yang lebih besar terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Maka kita melakukan hilirisasi dan kita mendorong menarik, kelapa karena ini yang selama ini hanya diolah dalam kita masuk sekarang kita masuk pada industrialisasi. Kalau kita bicara pada hilirisasi. Ini hal-hal yang mendasar ya Pak ya untuk masyarakat Halmahera Utara, terutama tadi dalam hal kesehatan gitu ya Pak. Tapi ketika kita berbicara tentang perekonomian masyarakat di sana, kalau saya tidak salah memang di Halmahera Utara ini menjadi salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Betul. Bisa dijelaskan untuk kita semua seberapa besar Pak potensi kelapa di Halmahera Utara dan juga industri-industri yang ada di sana? Baik, terima kasih. Jadi kita Halmahera Utara sampai dengan hari ini itu adalah 80% penduduk adalah petani. 50%. Dan 80% dari itu adalah petani kelapa. Oke. Kita hari ini memiliki jumlah petani kelapa 33.000 kakak, 47.000 hektar dengan jumlah tanaman 5,9 juta pohon yang di Halmahera Utara. Sehingga sampai dengan hari ini produksi kita itu adalah 109.000 ton per tahun yang dihasilkan oleh masyarakat Halmahera Utara. Karena itu memang kita mau mendorong supaya kelapa ini yang selama ini hanya diolah dalam bentuk kopra, kita masuk pada industrialisasi. Kalau kita bicara pada hilirisasi. Nah, sekarang itulah maka kebijakan baru kita bagaimana untuk bisa mendapatkan sebuah nilai tambah yang lebih besar terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Maka kita melakukan hilirisasi terhadap kelapa. Iya menarik, karena ternyata hilirisasi itu bukan hanya masalah energi ya Pak, ya, betul. Masuk dalam hal pertanian. Kalau misalkan Bapak memiliki potensi daerah berupa di sini kelapa, bukan hanya dalam buahnya saja atau kopra ya Pak ya, tapi itu juga bisa dihilirisasi begitu, dalam bentuk seperti ini, produk-produk jadinya ini ya Pak ya. Oke. Ini coconut milk. Oke. Dan ini kalau selama ini kan kebanyakan mungkin masih dikirimkan dalam bentuk buahnya begitu ya? Buah kopranya gitu. Oke. Ini artinya pasti nilainya akan menjadi lebih menurun secara ekonomis. Nah ini ketika kita akhirnya bisa mengolahnya menjadi barang setengah jadi dan juga barang jadi, ini seperti apa Pak perbandingannya? Iya kan kita kan begini. Ada beberapa hal yang harus kita paham dari industrialisasi ini. Yang pertama, kalau kita melakukan industrialisasi, itu adalah memberikan ruang kesempatan kerja terhadap masyarakat yang ada di sana. Sedangkan kalau misalnya kita hanya mengolah secara kopra, itu hanya dinikmati oleh beberapa orang. Begitu juga misalnya kita buah kelapa, buah kelapa yang dijual. Nah, buah kelapa yang dibeli di sana itu kan rata-rata harganya agak sedikit bagus, tapi itu kan sifatnya sementara, dia temporer aja, tidak jangka panjang. Sewaktu-waktu mereka ini akan pergi meninggalkan daerah kita. Dan tenaga kerja yang diserap dari mereka ya sekitar ratusan aja. Tidak lama. Dan begitu mereka pergi, tenaga ini akan menjadi pengangguran lagi. Tetapi jika industri ini ada, maka industri ini akan mempekerjakan tenaga kerja kita dengan ribuan orang. Dan karena industri ini ada safety-nya, maka pasti dia akan bertahan sampai kapanpun dia akan ada di sana. Oke. Tapi kemudian pasti ini perlu kebijakan-kebijakan dong Pak, untuk bisa akhirnya masyarakat sepaham dan juga pihak-pihak industri juga bisa berinvestasi di sana gitu, jadi merasa aman. Kebijakan apa atau perda apa mungkin yang sudah Bapak keluarkan untuk bisa menguatkan bahwa kelapa tidak hanya buah dan juga kopra ini bisa benar-benar dihilirisasi hingga menjadi produk jadi Pak? Betul. Pemerintah daerah prinsipnya sangat meminjam setiap investasi di daerah. Daerah tanpa investasi akan sulit berkembang. Kita harus paham itu, bahwa jika swastanya berkembang pada suatu wilayah, daerahnya berkembang. Daerah tidak bisa berkembang jika swasta tidak diberi kesempatan. Karena itu kami memberikan ruang sebesar-besarnya kepada salah satu industri kelapa yang hari ini ada di Halmahera Utara, PT Niko. Kita berikan support mereka untuk menjaga keberlanjutan program ini. Maka pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2025 tentang hilirisasi kelapa, di mana pemerintah daerah melarang buah kelapa keluar dari Halmahera Utara. Dilarang keluar dalam bentuk masih buah. Dia bisa keluar dalam bentuk setengah jadi, kopra atau bahan olahan yang sudah jadi seperti ini. Jadi pemerintah daerah tidak melarang petani menjual kemana saja, silakan menjual kemana saja. Yang kami larang adalah buah kelapa tidak boleh keluar dari Halmahera Utara dalam bentuk barang yang belum diolah.
Oke, itu yang tertuang dalam Perda nomor Peraturan 2 2020. ya. Jadi salah satu capaian Bapak ya sebelum 100 hari kerja tadi ya Pak ya. Amin. Ya, tapi kalau begitu Pak, ini apakah memang produk-produk ini sudah bisa memiliki pasar yang pangsa pasar yang cukup bagus? Ya, jadi memang ini Ekspor atau bagaimana Pak? ini dia ada pasar nasional, Pasar Iya. nasional, oke. dia masuk pasar ekspor. Nah, 80% produk daripada industri kelapa yang ada di Halmahera Utara adalah ekspor. Oke. Ekspor. Kemana saja Bapak? Nah, ada ke Cina, ada ke Turki, ada ke Belanda, ada ke Italia, ada ke Jerman, bahkan terakhir Rusia minta produk olahan dari Halmahera Utara itu untuk diekspor ke sana. Saya juga mendengar bahkan sampai Amerika dan juga Amerika dan Kanada, betul. biasa. Oh ya. Luar biasa. Keren sekali ternyata produk-produk dari Halmahera Utara ini sekarang sudah membanjiri pasar-pasar tidak hanya Asia, bahkan Eropa, Amerika sudah. Luar biasa. Kita sudah bagaimana berupaya supaya produk lokal kita ini bisa memiliki nama di luar negeri lah begitu. Ini mungkin menjadi satu hal juga yang patut kita ketahui dan pastinya sangat membanggakan untuk masyarakat Amin, Indonesia. amin.